tahun 2008 itu saya ngajari anak saya naik motor, jatuh Pak Ustadz, jatuh patah tangan saya. Ini ke tempat orang pinter itu hanya disebul seperti itu. Disebul atau sembur? Pakai mic dong, pakai mic. Pakai air. Bu, Bu, pakai mic. Nah, ibu mic-nya di sini, begini. Lanjut Ustaz. Tarik mah. Dulu lemes banget. Lemes Ustaz. Minum ini. Tarik ya Ustaz ya. Yuk, tarik Oke, mah. tarik. Dan depan deh, silakan maju ke depan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Sri Pujiati dari Majelis Takwa Belitang, Oku Timur, Sumatera Selatan, Pak Ustadz. Sumatera Selatan. Ibu, siapa Pujiati? Sri Pujiati. Sri Pujiati. Panggilannya Ibu Sri. Kenapa Bu Sri? Cerita sedikit ya Pak Ustadz, Enggak. mohon maaf. Dulu waktu SD sekitar kelas 6 sampai SMP, saya itu diajari kitab mujarobat zaman dulu Pak. Gundul diisinya itu Al-Quran, nanti kalau ngobati orang itu masukkan ke air putih terus diminumkan. Diajarannya seperti Diajari itu. seperti itu. Tapi alhamdulillah Pak Ustadz kitabnya hilang. Jadi alhamdulillah setelah tahu Pak Ustadz saya alhamdulillah kitabnya hilang. Jadi belum sempat saya amalkan. Oke, selanjutnya. Terus 2005 Ya, seminggu sebelah sini, sebelum ibu saya Saya mau lihat meninggal. kecantikan dari sebelah kiri Ibu. Iya betul. Ibu saya meninggal, saya diberi amanah. Kapan meninggalnya maaf? 2005, 2005 ya. pas 25 Desember 13 tahun yang lalu. Baru. Kemarin. Saya diberi amanah melanjutkan, ibu saya kan tukang pijat, urut bahasa Jawanya. Nanti kalau saya meninggal, tolong kalau ada orang minta tolong, ditolongin katanya. Waktu itu saya masih muda Pak Ustadz, saya seorang guru, saya jawabnya, nggak mau Toma, wong aku guru, mosok kon dadi tukang urut. Nah, hari Sabtu ibu meninggal, hari Minggunya ada 2 orang datang ke rumah. Katanya diperintah ibu saya, orang sakit, jauh datangnya, datang ke rumah. Saya tolak, saya nggak bisa. Tapi dia datang disuruh sama katanya almarhumah. ya kata ibumu, kalau sakit nanti katanya diturunkan ke saya. Saya Ngasih taunya tolak. ibunya kapan itu ngasih tahu kedua orang itu? Sebelum meninggal Sebelum itu? meninggal. Oke. Terus. Tahun 2008 itu saya ngajari anak saya naik motor, jatuh Pak Ustadz. Jatuh patah tangan saya. Ini ke tempat orang pinter itu hanya disebul seperti itu. Disebul atau sembur? Pakai mic dong, pakai mic. Pakai air. Bu, pakai mic. Nah, ibu mic-nya di sini, begini. Hanya disembur Pak Ustadz. Ditiup? Terus ya Gitu. ditiup saja. Terus? Enggak Disembur sembuh-sembuh, itu, berapa kali. disembur itu bukan ditiup. Ditiup plus ludah, itu sembur namanya. Iya. Terus Pak Ustadz, karena saya lihat seperti itu loh, kok berobat seperti itu, saya nggak percaya. Realistis. Terus saya berjanji, ya Allah ya Tuhanku, kalau nanti saya sembuh, sehat, kalau ada orang mau minta urut, minta tolong, walaupun rumah saya kotor, belum masak, saya bersedia menolong. Sampai sekarang Pak Ustadz. Mas, kayaknya pegel kakiku. Oh langsung tiba. Aduh Ustadz, pundakku juga pegel.
Pengen dicobain. Coba. Yang perlu saya tanyakan Pak Ustadz, waktu itu ibu saya itu mengajarkan dari Al-Quran Pak Ustadz, kalau sudah saya urut itu saya baca doanya Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, siapa namanya? Misalnya Kak Irfan Irfan. Hakim, maaf. Khususon ila jasati Kak Irfan Hakim, mudah-mudahan diberi kesembuhan. Al-Fatihah. Nanti saya semburkan, saya semburkan Disemburkan. Bu, kalau itu nggak usah cerita, praktek aja. Boleh Pak Ustadz. Dipijitnya nggak apa-apa, tadi semburnya Ustaz. Saya pijat seperti ini loh. Enak kan Kak Oh, Irfan? enak. Enak banget. Ya, enak bener. Tuh, enak banget. Enak Ustaz. Tapi jangan disembur. Udah. Udah Pak Ustadz. Soalnya dia belum gosok gigi. Canda Bu. Iya. Enak tapi Ustaz. Iya. Beda. Ah, nggak percaya aku. Mau. Oke. Tapi setelah saya melihat di bengkel hati, Dan terus juga siraman kolbu, kok kayaknya yang seperti itu kata Pak Ustadz musyrik. Jadi sekarang kalau ada orang minta tolong, saya berubah Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah menolong siapa yang minta urut ke saya, mudah-mudahan diberi kesembuhan. Alhamdulillah Pak Ustadz, berkat siraman kolbu, mudah-mudahan yang selama ini musyrik, enggak musyrik. Aduh, alhamdulillah. Seneng loh Ustaz aku dengar. Tapi masalahnya Pak Ustadz, nah sekarang Pak Ustadz yang saya alami, kalau pada saat hati saya enggak, hatinya kurang bersih, itu kalau sholat Pak Ustadz, di punggung saya ini seperti dicucuk-cucuk. Kalau orang Jawa ngomongnya ting celekit gitu loh. Hanya orang Jawa iya. Sunda oke-nya. Ting celekit Pak Ustadz. Nyelekit. Nyelekit. Terus Pak Ustadz kalau mau maghrib itu badan saya gatal-gatal Pak Ustadz. Setiap mau maghrib. Hampir, kadang-kadang enggak, tapi hampir maghrib. Terus kalau tidurnya miring Pak Ustadz, miring ke kiri, di paha saya ini seperti ada yang berjalan. Miring ke sini juga ada yang jalan Pak Ustadz. Kesemutan atau Saya apa? nggak pernah cerita sama suami, sama anak saya, takutnya nanti mereka khawatir dengan keadaan Baru saya. pertama kali ini diceritakan. Kemarin mau berangkat ke sini cerita sama anak perempuan saya. Akhirnya. Jadi kok miring gini, ini jujuk gitu. Iya, seperti Ada yang jalan-jalan. benar. Bukan kesemutan, bukan? Enggak. Nanti saya pegang-pegang ada apa ya di sini saya gitu. Di dalam kulitnya. Di dalam kulitnya. Gitu. Iya, benar. Ke kanan gitu juga. Iya sama. Di kaki saja. Di paha. Di paha. Bolak-balik gitu. Iya. Kalau telentang? Telentang gatel. 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 Kalau tengkurap? Ya kan posisi tidur bisa beda-beda ya Ustaz. Iya. Gitu. Iya. Sudah. Terus kadang kalau tidur Pak Ustadz kalau nggak pakai kipas panas itu badan itu gatal semua. Jadi harus tempat yang dingin. Kalau nggak tempat dingin gatal semua badannya. Oke. Itu menjadi beban buat saya. Alhamdulillah Pak Ustadz sebenarnya saya jauh dari Masjid Taqwa ini 17 kilo. Karena keinginan saya pengen ketemu Pak Ustadz, alhamdulillah Tuhan Ikut memberikan rombongan. jalan ikut rombongan. Terima kasih ya Ibu ya. Iya. Mudah-mudahan dengan ketemunya Pak Ustadz, apa yang saya rasakan bisa normal kembali. Bantuan Pak Ustadz juga mungkin ilmu-ilmu keturunan itu nanti jangan sampai ke anak dan cucu saya Pak Ustadz. Oh, udah masuk Bu. Sudah masuk. Ke anak laki-laki saya Pak Ustadz kayaknya. Ibu mau saya apakan sekarang? Pengen didoain Pak Ustadz. Agar. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan dulu musyrik jangan sampai ngalir lagi ke anak saya, ke cucu saya yang musyriknya. Oh gitu ya, amin. Alhamdulillah ini doa bagus untuk para ibu-ibu orang tua ya. Kalau sudah paham, mengerti,
Ya ini doa menurut saya bagus. Ya, coba kita hentikan mulai sekarang karena yang ada di anak ya biasanya tetap ada, itu memang harus dikeluarkan. Tapi tidak apa-apa ya, lain waktu kita bisa jumpa.